Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada kesekian kalinya Allah berikan kepada kita nikmat waktu, kesehatan, dan Allah sempurnakan kenikmatan tersebut dengan dimampukannya kita membahas sekelumit tentang perjalanan kehidupan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebuah perjalanan hidup yang terlengkap yang pernah ada di atas muka bumi ini. Gak ada satu manusia pun yang kehidupannya tercatat, kehidupannya terbukukan, kehidupannya terceritakan sedetail baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semuanya daripada cerita-cerita itu, daripada kisah kehidupan beliau, membuahkan kebaikan-kebaikan pada mereka yang mendengarkan, mereka-mereka yang menelaah, bahkan bagi mereka-mereka yang hendak meniru dan menitih daripada jalan beliau. Ini kelebihan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua daripada biografi manusia itu bisa diikuti. Enggak semua daripada sejarah kehidupan manusia itu bisa diikuti. Mungkin ada beberapa hal dan banyak hal yang enggak bisa diikuti, tapi kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berisi pelajaran yang bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan maupun mereka-mereka yang menelaah. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lalu kita telah bahas sedikit tentang istilah ghazawah dan sariyah. Ya, lingkup globalnya ghazawah adalah penyerangan-penyerangan yang dihadiri oleh Nabi, dan sariyah adalah penyerangan-penyerangan yang tidak dihadiri oleh Nabi, dan Nabi mengutus beberapa utusan untuk menggantikan posisi beliau. Sampailah kita pada bab hajjuhu wa umruhu wa umruhu sampai bab di mana Nabi ini yang membahas tentang hajinya Nabi dan umrahnya Nabi. Sebagaimana kita ketahui ya, syariat Islam itu turunnya bertahap. Seperti syariat sholat itu turun pada tahun ke-10 daripada kenabian, dan syariat-syariat yang lain seperti puasa, zakat, haji itu turunnya pada tahun di atas 11 daripada kenabian atau tahun-tahun setelah hijrahnya Nabi. Dan diantaranya juga haji itu perintah untuk berhaji turun pada 6 daripada hijrahnya Nabi, 6 tahun dari hijrahnya Nabi. Sebagian riwayat mengatakan 9 tahun setelah hijrahnya Nabi, bahkan ada juga mengatakan perintah berhaji turun pada tahun kelima daripada hijrahnya Nabi. Di dalam kitab Abu Ya Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin, diterangkan bahwasannya Nabi itu seumur hidup hanya sekali berhaji. Seumur hidup hanya sekali berhaji. Itu yang pertama dan terakhir kali. Dan dikatakan juga di dalam kitab tersebut yang kita kaji ini, Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, bahwasannya Nabi berumrah sebanyak 4 kali. Kan kok bisa Nabi umrahnya berkali-kali tapi hajinya cuma sekali? Sedangkan riwayat-riwayat tentang perintah haji ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-9, yang paling kuat mengatakan pada tahun ke-6. Ya, karena haji adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu dan tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya pada waktu-waktu tersebut. Beda dengan umrah. Umrah bisa dilaksanakan pada waktu-waktu yang
terserah, tidak terkhususkan seperti haji yang hanya pada bulan-bulan haji. Nah, kapan Nabi haji yang pertama kali dan yang terakhir kali? Kalau yang pertama kali dan yang terakhir kali adalah hajinya Nabi pada Hajjatul Wada, haji perpisahan atau haji yang terakhir kurang lebih pada tahun ke-10 daripada Hijriah. Jadi Nabi dari kota Madinah menuju ke kota Mekah bersama seluruh istri-istri beliau dan membawa banyak daripada rombongan daripada para sahabat untuk berhaji ketika itu. Ya, pada tahun ke-10 daripada Hijriah. Adapun 4 waktu di mana Nabi SAW melaksanakan umrah, di dalam kitab Tarikhul Hawadits diceritakan sekali pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi ketika itu Nabi SAW bermimpi, beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya beliau berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan beliau bertahallul, ya, mencukur rambut, memendekkan rambut, atau sebagian juga memotong habis daripada rambut-rambut tersebut. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ya, mimpinya para anbiya itu adalah wahyu. Jadi beliau bergegas untuk menuju, setelah bangun beliau bergegas menyiapkan persiapan dengan para sahabatnya untuk menuju kota Mekah untuk melaksanakan untuk melaksanakan umroh sesuai daripada mimpinya baginda Rasul. Akan tapi pada kali itu beliau tidak dapat masuk ke kota Mekah karena memang kondisi penduduk Mekah ketika itu masih tidak bisa menerima keberadaannya Nabi. Akhirnya terjadilah kesepakatan di situ yang kita kenal sebagai perjanjian Hudaybiyah, dan Nabi pun tidak masuk ke kota Mekah sesuai dengan kesepakatan kali itu, dan beliau hanya diperbolehkan untuk bisa berhaji pada tahun yang akan datang, tahun ke-7 daripada Hijriah. Maka beliau dan para sahabat pun bertahallul di perbatasan daripada Baitul Haram, yaitu daerah Hudaybiyah. Beliau bertahallul di sana. Kemudian yang kedua, sesuai daripada perjanjian, beliau kembali lagi pada tahun yang akan datang, yaitu tahun ke-7 daripada Hijriah. Beliau berumroh di situ dan menyelesaikan umrohnya. Kemudian turunlah wahyu di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya mimpinya Nabi itu kan mimpi-mimpi yang sembarangan. Apa itu dalam ayat laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'yah. Saya lupa ayatnya itu. Intinya di ayat tersebut menampakkan bahwasanya Allah telah membuktikan kebenaran daripada mimpinya Nabi, yang Nabi memimpikan bahwasanya beliau pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, yaitu pada tahun ke-7. Kemudian beliau umrah kembali pada tahun yang ke-8. Ini yang ketiga kalinya. Tahun ke-8 ini berbarengan dengan Fathu Mekah, ya, peperangan Fatah, hingga beliau menduduki kota Mekah, dan ketika itu pula beliau menyempatkan diri untuk berumrah ketiga kali. Kemudian yang terakhir dalam kitab Tarikhul Hawadits dikatakan beliau berumrah yang terakhir kali berbarengan dengan Hajjatul Wada, berbarengan dengan haji wada, yang mana bertepatan dengan tahun ke-10 daripada Hijriah. Inilah sekelumit daripada bab yang kita kaji pada kali ini, yaitu menerangkan tentang haji dan umrohnya Nabi dalam kehidupan beliau. Beliau hanya berhaji sekali dan beliau menunaikan umroh sebanyak 4 kali. Semoga yang sekelumit ini memberikan keberkahan buat kita, dan Allah memberikan pemahaman yang tersirat melebihi daripada apa yang kita dengar, dan Allah memberikan taufik kepada kita melebihi daripada apa yang kita pahami. Dan Al-Fakir rasa untuk kali ini cukup. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai tunggangan-tunggangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini kendaraannya Nabi. Kita harus tahu Nabi ini juga seseorang yang memiliki kendaraan-kendaraan, dan kita akan mengenal apa aja kendaraannya Nabi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Adapun pertanyaan dan lain halnya insyaallah yang sudah masuk ataupun yang akan masuk insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang apabila memang ada.
Mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. InsyaAllah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan talqinul dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه يا رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.